di Kecamatan Loak Hulu. Mari menari bersama. Saya Edi Damansah, Bupati Kutai Kartanegara. Atas nama pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, mengajak masyarakat Kutai Kartanegara yang ramah untuk bersama-sama dalam Kutai Kartanegara menari.
Dan hari ini kita berada di Kecamatan Lokulu, itu dekat banget teman-teman dengan Tenggarong, jaraknya nggak sampai di 15 menit. Dan hari ini saya bersama teman-teman dari SMP Negeri 4 Lokulu. Hai, di sebelah saya ada Bu Apipa sebagai pembinanya, dan di sebelahnya lagi ada Bu Ocis pembinanya juga, dan teman-teman penari di belakang, dan Bu. Cuacanya enak banget, dan hari ini kita berada di sebuah tempat yang cukup bersejarah di Lokulu, yaitu Tugu Peringatan Pembantaian Jepang ya Bu ya. Bisa diceritakan Bu, ini bercerita tentang apa sih Bu, Tugu Pembantaian Jepang ini Bu? Atau saya bantu atau Bu Ocis? Tugu Peringatan Pembantaian Jepang ini merupakan sejarah dari pembantaian Jepang ya di Lokulu. Itu tidak lepas dari pembantaian zaman dahulu pada pekerja-pekerja seperti itu. Sepengetahuan saya seperti itu sih, karena di sini ada tempatnya, kebetulan ada sumur ada sebelah, dan peninggalan-peninggalan di sekitar daerah sini juga ada, seperti ada peninggalan rumah-rumah juga ada di sini bekas Jepang-Jepang. Karena menurut cerita dulu di sini nih seperti kayak ada batu bara gitu, terowongan batu bara dan pembantaian, akhirnya ditaruhlah di sini. Mungkin korban-korban yang dulu ditangkap oleh Jepang. Mungkin dibunuh hidup-hidup atau bagaimana, terus seperti itu sih pengetahuan saya. Bu, kalau sumurnya jaraknya nggak jauh dari sini, dekat? Tidak jauh dari sini, jauh dari aja. Sini? Enggak jauh ya? Di sana sekitar mungkin ada berapa kilo ya, 1 kiloan lah mungkin, 1 agak kilo turun ke dari bawah sini. itu ya. Ini kan agak naik ya, agak naik. Oke, teman-teman, buat teman-teman yang berada di luar kota atau luar pulau, jika ingin mengakses Lokulu itu kalian turun di bandara, bisa terdekatnya di Samarinda juga. Dan kalau Balikpapan itu kurang lebih jaraknya sekitar 3 jam dari sini. Dan teman-teman, Lokulu itu sekedar informasi adalah pusat, zaman dulunya adalah pusat dari sentral kelistrikan yang ada di Kalimantan Timur. Dan itu menghidupi Tenggarong, Samarinda, dan hampir separuh dari Kalimantan Timur itu listriknya dari Lokulu. Karena Lokulu ada perusahaan batubara bernama Osborneo Maskapis, yang mana itu didirikan pada tahun 1800-an ketika konsesi pemerintah Belanda dan Kesultanan Kutai Kartanegara di zaman Sultan Sulaiman. Nah, seperti itu. Dan yang tadi dijelaskan Bu Ocis bahwa sumur yang ada di dekat sini itu tadinya dipakai untuk membunuh ini Bu ya, tawanan-tawanan Jepang Bu ya. Dan kemudian akhirnya ketika sekutu datang, tentara Jepang itu disuruh mengangkat kembali tawanannya dan dimasukkan dan dikubur secara terhormat dengan layak di sini, dan dijadikanlah tugu Bu Ocis ya oleh pemerintah Kecamatan Lokulu. Seperti itu teman-teman. Dan Bu, tadi tariannya indah banget. Teman-teman dari SMP Negeri 4, apakah yang membuat kami terharu Bu, anak-anak muda itu peduli dengan seni tradisi ya Bu Pipah ya. Apakah ini merupakan ekskul SMP Negeri 4 yang utama atau ada ekskul-ekskul lainnya Bu di SMP Negeri 4? Ya, untuk ekskul tari ini sebenarnya ya salah satu merupakan ekskul di SMP Negeri 4 Lokulu. Di samping ekskul yang lainnya seperti poli, bola ya. Kemudian ada hadrah dan seterusnya. Nah, untuk tari sendiri itu pada awalnya berangkat dari tari Islami, kemudian oleh karena ini berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, makanya SMP Negeri 4 Lokulu ingin sebagai sekolahan mendidik generasi seusia SMP untuk tahu atau melestarikan budaya sini, yaitu melalui musik Jepang atau tarian Jepang. Di antaranya adalah yang hari ini ditarikan adalah tari lewang. Tari lewang itu bercerita tentang apa Bu Afifah, tari lewang tadi? Tari lewang itu sebenarnya, lewang itu pada dasarnya kan untuk menampi padi. Ini teman-teman, lewang. Ya, menampi padi, di musim panen seperti itu. Ini anak-anak ini saking gembiranya, saking senangnya ya, itu membawa lewang ini untuk menari ya. Pertanda nanti
kalau pada saat musim panen ini bisa digunakan gitu loh ya, mengingat orang tuanya pada saat panen ini bisa digunakan untuk nampi, ini untuk mainan gitu saking saking gembiranya gembiranya. gitu. Melalui peralatan sederhana yang bernama lewang ini. Nah, lewang itu sebenarnya bisa juga untuk benaung pada saat hujan gitu ya, pada saat panas pulang dari sawah. Seperti itu. Itu jadi teman-teman bahwa lewang ini tadi buat menampi padi Bu ya. Dan itu teman-teman bahwa tarian tadi dimaksudkan adalah seperti perayaan musim panen dan sukacita. Jadi seperti itu karena terhadap keberkahan hasil panen yang melimpah dan segala macamnya. Akibat senangnya akhirnya lewang tadi dipakai untuk menari ya, Bu Pipa, seperti itu. Bu, apakah di SMP Negeri 4 itu ada jadwal latihan rutin untuk tari, Bu? Sampai sejauh ini sebelum musim Covid. Ada. Karena memang itu dijadwalkan melalui jadwal yang sudah ada setiap minggunya, yaitu hari Jumat. Setelah penjas ya, setelah senam olahraga. Habis itu ada pengembangan diri. Jadi anak-anak yang minat di tari itu ekskul tari, yang minat di voli, bola, yang hadra seperti itu, yang tenis meja. Oke. Sesuai keinginan teman-teman. Yang bikin bahagia adalah ketika kita berkeliling ada beberapa yang ekskul SMP atau SMA yang terlibat dalam Kukar Menari, dan itu berarti menandakan bahwa regenerasi seni tari tradisi di Kutai Kartanegara itu berjalan dengan baik. Bu, terakhir, pesan buat teman-teman di rumah, karena Kukar Menari itu Bu tujuannya adalah kita mengajak anak-anak muda yang menonton video atau tayangan kita hari ini, baik sekarang atau puluhan tahun ke depan, cara agar mana mereka bisa melestarikan atau mencintai budaya leluhur. Bu, sampaikan pesannya Bu buat teman-teman di rumah. Untuk para generasi muda ya, remaja, putra maupun putri ya, coba lebih mendalami lagi sehingga timbul rasa sayang, timbul rasa bangga terhadap daerah kita ini yang memiliki kekayaan seperti tidak kalah dengan kekayaan-kekayaan yang lainnya yang patut kita lestarikan sampai nanti, yang dapat kita wariskan kepada generasi-generasi yang akan datang, dimulai dari kalian ya, di masa muda mulai sekarang. Kalau seandainya kalian tidak terketuk untuk melestarikan ini, terus siapa lagi yang akan melanjutkannya gitu. Kapan itu? Mulai dari sekarang. Ayo kita kenali, ayo kita hidupkan gitu, sehingga lestari terus sampai nanti. Amin teman-teman. Jadi terima kasih buat teman-teman yang terus menyimak perjalanan Kukar Menari mengelilingi 18 kecamatan, dan hari ini kita berada di Lokulu. Dan terima kasih Bu Apipa, terima kasih Bu Ocis, terima kasih teman-teman yang di belakang. Sekali lagi pesannya kami, cintai seni, budaya, tradisi, warisan leluhur kita, dan bangga menjadi anak muda Indonesia yang kaya akan tradisi dan budaya. Terima kasih, saya Akbar Haka. Sampai jumpa di kecamatan berikutnya. Assalamualaikum.